Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini dengan keadaan sehat semua. Dalam pertemuan kali ini kita mengadakan konseling kelompok, yaitu tentang kita menyelesaikan permasalahan kita masing-masing, dan saya di sini sebagai pemandu konseling kelompok. Sebelum kita mulai konseling kelompok hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Prasetyo, dan berikutnya akan teman-teman yang memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuta, bisa dipanggil Sony dari kelas 11 bahasa. Selanjutnya, Ya, nama saya Ilham Sudari dari kelas IPA 2. Perkenalkan, saya Muhammad Serudin, saya dari kelas 12 PS. selanjutnya. Jadi saya Muhammad Nasrul Akbar, bisa dipanggil Nasir atau bisa dipanggil Akbar juga. Terserah teman-teman mana yang teman-teman inginkan. Kebetulan saya satu kelas Pak sama Mas Edip. Ya, selanjutnya Mas. Oke, perkenalkan nama saya Budi. Oke, Mas Ugi. Dari kelas 11 PS 2. Ya, selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Delon, bisa dipanggil Delon, dari kelas 12 IPS 3. Ya. Karena sesi perkenalan sudah selesai, kita lanjut ke, sebelum kita mulai sesi konseling, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan berlangsung, mari kita sepakati beberapa aturan, yaitu menjaga kerahasiaan, saling menghargai pendapat, tidak memotong pembicaraan teman yang lain saat berbicara, dan mengikuti kegiatan hingga selesai. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Yang selanjutnya yaitu pembacaan ikrar kelompok. Teman-teman bisa meletakkan tangannya di dada kiri dan nanti bisa mengikuti saya. Berhubung tadi saya sudah menyampaikan tentang asas-asas dan peraturan-peraturan tadi, selanjutnya kita sepakati waktu terlebih dahulu. Masnya sepakat di waktu berapa menit? 15 menit. Ya, berarti kita sepakat di waktu 15 menit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sungguh-sungguh, dan saya berjanji akan menjaga kerahasiaan setiap hal yang dibahas dalam kelompok ini, dan saya akan menghargai pendapat dan pengalaman anggota lain, dan saya akan aktif mengikuti kegiatan dan bersikap jujur selama proses konseling berlanjut. Selama proses konseling berlanjut, saya akan mengambil pelajaran positif dari kegiatan ini. Berhubung tadi saya sudah menyampaikan tentang asas-asas dan peraturan-peraturan tadi, selanjutnya kita sepakati waktu terlebih dahulu. Masnya sepakat di waktu berapa menit?
15 menit. 15 menit. 15. Ya, berarti kita sepakat di waktu 15 menit ya. Oke, bisa diceritakan masalah yang Masnya alami. Ya, Bisa diceritakan dari masa terlebih dahulu. Masalah saya akhir-akhir ini tuh Februari ini ini Pak, bingung memilih jurusan. Saya kan di kelas 12, jadi bingung karena saya di SMA juga tidak sesuai dengan jurusan yang saya inginkan. Jadi saya bingung. Berarti prediksinya atau pandangan Masnya itu Masnya ingin waktu kuliah. Kalau Mas Jaki gimana? Saya itu Pak nggak bisa mengontrol emosi saya. Mungkin ketika terjadi perdebatan di kelas itu, kalau ada yang tidak terima dengan pendapat saya itu langsung marah gitu. Berarti Masnya itu orang yang temperamental gitu ya? Iya. Selanjutnya Mas Udin bisa ceritakan. Jadi ini Pak, saya kan ikut sebuah organisasi Ya. yang dimana harapan saya itu sebelumnya itu gimana dalam organisasi itu menjadi suatu wadah yang dimana saya itu bisa berkembang. Malah realitanya itu saya itu mendapati bahwa dalam organisasi itu saya menganggapnya itu seperti kayak dari segi pertemanannya itu toksik. Berarti Masnya itu berada di organisasi yang toksik. Ya, Yang selanjutnya Mas Nasir bisa diceritakan. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya, masalah saya ya akhir ini sulit untuk memanajemen waktu, mengatur waktu. Karena saya juga selain sekolah di sekolah ini, saya juga berada di pesantren. Jadi ketika kegiatan malam-malam di pesantren itu tidur saya terganggu. Saya nggak bisa tidur awal, artinya ketika pagi-paginya itu bangun, saya susah bangun ketika mau berangkat sekolah. Artinya malah kadang telat, kadang juga malah saya bolos sekolah. Berarti Masnya itu sering berada begitu. Ya sulit untuk mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya Mas Suki. kalau saya akhir-akhir ini masalahnya itu sering terlambat masuk sekolah. Karena apa Mas? Sering terlambat masuk sekolah. Nah, nongkrong lah biasanya. Jadi hampir sama saya. Bersama. Ya, selanjutnya Mas Faiz. Di sini masalah saya kan, saya sudah 12 Pak. Saya bingung mau lanjut kuliah atau kerja. Kalau teman saya sih kerja, tapi orang tua ingin saya kuliah. Berarti orang tua ingin Masnya kuliah, tapi Masnya ingin bekerja. Karena kan ini kita sudah mendengarkan masalah dari teman-teman kita semua, mana yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu dari masalah yang teman-teman miliki. Kalau terus silakan Mas. sepertinya masalah masukin berat. Ya saya setuju juga Pak. Sama masalah Kayak lagi tertekan gitu Pak, pengen keluar. Berarti yang kita selesaikan itu masalah masukin dan masalah organisasi yang toksik terlebih dahulu ya. Iya. Bisa diceritakan lebih lanjut Mas, bagaimana organisasi tersebut bisa menjadi toksik? Saya itu menganggap bahwa kayak organisasi itu sering terjadi pembulian, sehingga saya itu sebagai bahan untuk
sehingga kayak saya tuh punya rasa atau keinginan untuk ini saya harus gimana, apakah satu sisi lain saya harus berada di organisasi itu atau memilih untuk keluar dari organisasi. Nah, dari teman-teman apakah ada yang memiliki pendapat atau saran yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya Mas Putri? Oke, baik, saya Pak. Mungkin Yang masih silakan. ini karena saya juga gabung dalam organisasi, Ya, terus saya juga mendapati kasus yang seperti yang dialami oleh Mas Udin. ya. Kalau saya lebih memilih untuk bertahan, karena bagaimanapun kita itu mau masuk di organisasi atau tidak, ujian itu pasti akan tetap ada. Rintangan-rintangan itu akan tetap ada, dan saya yakin bullying itu pasti bisa diselesaikan. Jadi saya kira itu termasuk rintangan yang itu perlu dilewati oleh Mas Udin bagi saya. Dan juga Mas Udin bisa memilih teman yang baik saja. Jadi hindari teman-teman yang suka membuli gitu. Terus selalu kalau bisa ya beranikan diri untuk melawan orang-orang yang sering membuli. Itu syarat yang cukup bagus. Gimana teman-teman, ada yang lain yang ingin membantu Mas Udin menyelesaikan masalahnya agar mendapat lain? Mungkin kalau tadi Mas Udin kan ikut organisasi untuk mengembangkan dirinya. Ya, Nah, sebelumnya saya mau bertanya lagi, semisal kalau keinginan Mas Udin ingin menyelesaikan organisasi itu, apakah Mas Udin punya tempat lain untuk berkembang selain itu? Sebenarnya banyak sih Mas. Berdoa itu nggak harus dari organisasi saja. Mungkin dari luar organisasi juga bisa. berarti kan ini dari syarat dari Mas Nasir itu kan bisa diselesaikan secara Memberanikan diri. itu tadi, dan dari Mas Sofi itu tadi kan Masnya itu harus pergi untuk mengembangkan diri kemana, dan Masnya itu menjawab di luar organisasi juga bisa. Tapi apakah itu efektif atau tidak kalau di luar organisasi itu? Berhubung ini Pak, berhubung itu organisasi emang benar-benar saya minati, dan saya yakin bahwa organisasi saya itu emang benar-benar dari organisasi itu, mungkin saya akan lebih kayak seperti yang dikatakan oleh Mas Nasir, untuk saya itu harus lebih berani untuk melawan dari pelaku-pelaku bullying, dan juga saya harus lebih bisa untuk memilih teman yang dimana teman itu bisa menjadi teman yang baik buat saya. Kalau tambahan dari saya itu Masnya itu ya benar yang dikatakan Mas Nasir tadi, Masnya harus bisa bertahan, dan kalau masalah bullying itu Masnya harus bisa berani melawan. Kalau nggak berani ya Masnya sebisa mungkin menghindari itu. Atau mungkin tambah lagi bisa melaporkan ke senior organisasi atau pengurus organisasi gitu. Atau bisa ke ketuanya langsung. Iya, juga ketuanya bisa. langsung agar perbuatan-perbuatan yang jelek itu bisa dihilangkan. Oke, masa kalau itu takutnya malah kita lebih dibully karena cowok. Ya, yang dimana ketika kita memulai sebuah perlawanan itu takutnya itu ada sebuah kekerasan yang lebih
fatal. Itu bisa saja dalam bentuk fisik. Berarti kalau sudah melakukan hal yang semacam itu kan itu lebih ke fisik dan lebih secara brutal, bunyinya lebih ke brutal, Ekstrim lagi. lebih ke ekstrim. Nah, itu maka harus bisa keluar dari organisasi tersebut karena tidak ada jalan lain. Ya, makasih. Jika Mas Udin sudah mentok atau sudah melapor ke ketua atau senior-senior lain yang ada di organisasi tersebut, dan sang pelaku itu masih mengulanginya atau malah semakin brutal, itu Masnya boleh keluar organisasi itu dan Masnya itu bisa melaporkan ke pihak berwajib kalau sudah mentok. Ya, Pak. Ya, dikarenakan waktunya sudah hampir 15 menit. Karena waktunya sudah 15 menit, kita akhiri sesi konseling. Sesi konseling waktunya sudah 15 menit. Kita akhiri sesi konseling kelompok kali ini. Dan sebelum kita menutup sesi konseling kali ini, saya ingin mendengarkan Masnya menyampaikan pesan dan kesan dalam sesi konseling kali ini, dimulai dari Mas Faiz. Pesan dan kesan saya sih senang karena bisa menambah teman baru dan wawasan baru dan informasi baru dari teman-teman pada sesi konseling pada hari ini. Selanjutnya, Kalau saya yang bisa masuk ke Mas Faiz, Pak, senang dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. selanjutnya Pak Nasir. Saya juga sama Pak, cukup senang sekali karena tadi juga saya menyampaikan pengalaman atau solusi dan itu diterima oleh teman-teman. Saya juga menerima solusi-solusi dari teman-teman dan saya juga tahu bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus tersebut karena kan saya juga berada di ikut dalam berbagai organisasi. Nah, nanti ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, mungkin ilmu yang kita bahas ini saya bisa mempraktekannya di organisasi yang ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Udin sendiri. Mungkin kesan dari saya setelah mendapatkan saran dari teman-teman, saya lebih tahu lebih baik merelakan sebuah minat daripada harus menghancurkan gagasan. Yang dimana organisasi itu kan menjadi sebuah wadah dan untuk saran para pelaku. Selanjutnya Mas Jaki. Kalau saya sih sangat senang sekali, Pak, karena saya itu dapat ilmu tidak hanya sedikit tapi sangat banyak. Alhamdulillah Karena gitu dan belum juga pengalaman. terima kasih Mas Jaki. Selanjutnya terakhir Mas Syahid. Saya sangat terkesan dari apa yang disampaikan Mas Udin. Kita boleh meninggalkan yang seharusnya wadah kita untuk berkembang, namun kita tinggalkan demi kebaikan sisi. Terima kasih Mas Syahid sudah memberikan kesan dan teman-teman yang lain sudah memberikan kesan dan pesan yang sangat baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mari kita tutup sesi konseling kelompok ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the silence of the night, when shadows dance alone, your voice is the only light that guides me home. Through every storm we've weathered,
through the tears we've cried. Your love has been my